Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut fayu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah yahudiyan aw nasraniyan thumma la yu'minu bi illa dakhalan nar. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali. Insyaallah kita semua dalam keadaan iman dan Islam, dan insyaallah kita pun senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah-tengah ujian pandemi ini, alhamdulillah masjid kita tetap penuh, masjid kita tetap makmur. Insyaallah inilah yang akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah pada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita berbaik sangka saja dengan apa yang saat ini terjadi. Insyaallah ini adalah salah satu bentuk peringatan Allah yang pertama kepada makhluk yang bernama manusia ini, khususnya kepada mereka yang banyak melupakan Allah, kepada mereka yang merasa paling hebat, kepada mereka yang tidak mau bersyukur kepada Allah, kepada mereka yang menganggap dirinya paling unggul dan tidak butuh lagi dengan pertolongan Allah. Maka Allah kirimkan pasukannya yang sangat kecil, yang tidak kasat mata, yang bernama virus tersebut. Dan dengan pasukan tersebut, alhamdulillah banyak manusia yang kembali mengingat Allah, banyak yang kembali memohon kepada Allah pertolongan agar bisa selamat, agar bisa keluar dari segala sebab ini. Yang kedua, bisa jadi ini adalah salah satu sunnatullah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat bi aidin nas. Telah nampak kerusakan di laut
dan di daratan itu akibat ulah tangan manusia. Kita sering mendengar penelitian ilmu pengetahuan mengatakan bahwa bumi ini semakin panas. Lapisan ozon kita sudah bocor, sehingga sinar ultraviolet masuk begitu saja ke bumi dan itu bisa membahayakan kehidupan yang ada di bumi. Kenapa itu terjadi? Karena banyaknya polusi, karena banyaknya asap, karena banyaknya karbon dioksida, sehingga bumi mengalami pemanasan global. Nah, ini bisa terjadi karena banyaknya jumlah kendaraan, karena banyaknya industri-industri. Nah, ketika Allah mengirimkan ujian yang bernama coronavirus ini, lalu lintas kegiatan manusia banyak yang menurun secara drastis. Kendaraan yang lalu lalang berkurang. Bahkan ketika kita mau menggunakan jasa kendaraan umum, kita harus menunggu lama, tidak seperti biasanya, Pak. Tidak nunggu sampai jam-jaman, hitungan menit sudah datang. Kita ada di terminal bis begitu, jam 7.00 bis berangkat, nanti jam 7 lewat 15 menit sudah ada lagi, jam 7 lewat 30 ada lagi. Nah, sekarang agak jarang, jam 7 berangkat, setengah 8 baru datang lagi, nanti jam 8 baru datang lagi. Nah, jumlah menurun, semuanya menurun. Nah, ini memberi kesempatan lapisan-lapisan yang melindungi bumi ini untuk kembali melindungi dengan baik. Ozon kita sekarang diteliti, alhamdulillah sudah mulai kembali hampir utuh. Subhanallah. Jadi kita umat Islam, di balik musibah ini tetap harus kita melihat ada hikmah-hikmah yang Allah turunkan. Dan semuanya ini insya Allah akan membuat kita berikrar, karena kita insya Allah adalah ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Alhamdulillah, jazakumullah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi salah satu cirinya ulul albab itu alladzina yadhkurunallah, senantiasa berzikir mengingat Allah. Qiyamah, di saat berdiri, wa qu'uda, di saat duduk, wa ala junubihim, di saat berbaring. Jadi dalam kondisi bagaimanapun ulul albab, dan insya Allah kita ini adalah ulul albab. Kita yang senantiasa zikrullah ketika kita berdiri, ketika kita duduk, atau ketika kita berbaring. Lisan kita senantiasa basah berzikir mengingat Allah. Kemudian berzikir dan berfikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dengan kejadian langit dan bumi ini, dengan ujian ini. Ulul albab selain berzikir mengingat Allah juga berfikir, ada apa gerangan ini. Nah, sehingga dari zikir dan fikir itu melahirkan satu sikap, perbuatan, bahkan ucapan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, tidak sia-sia semua ini Engkau ciptakan. Tidak sia-sia semua kondisi ini terjadi. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Karena itu ampuni kami, lindungi kami, bebaskan kami dari azab api neraka. Nah, ini tanda-tanda hamba-hamba Allah yang ulul albab, yang senantiasa tidak lepas dari zikir dan fikir dan mohon ampun kepada Allah. Insyaallah kita semua adalah termasuk golongan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini akhir tahun ya.
Untuk tahun Masehi ini adalah termasuk akhir tahun. Memang setiap momentum akhir tahun banyak sekali ungkapan, ucapan maupun tindakan yang kadang-kadang merupakan ancaman bagi akidah kita. Salah satu ucapan yang sering kali kita dengar sekarang ini, bahwa tidak perlulah mengklaim agama kalian itu agama yang terbaik. Tidak usahlah merasa agama kalian yang paling benar, tapi kita ini harus toleransi, harus saling menghormati. Agama lain pun harus kita hormati sebagai agama yang baik. Agama yang lain pun selain Islam ini harus kita hormati sebagai agama yang benar. Jadi umat Islam tidak boleh mengklaim kebenaran ini hanya milik Islam. Bahkan kita pun tidak usah repot-repot berdakwah, ngajak orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Karena setiap orang yang beragama itu merupakan pilihan, dan pilihan mereka itu adalah baik. Karena itu tidak perlu ngajak-ngajak. Apalagi sampai subuh seperti ini, pagi buta sudah ada kuliah subuh, ada kuliah duha, ada kajian-kajian hampir setiap waktu. Itu bagi orang di luar Islam itu sangat mengganggu. Jadi tidak perlu lagi, yang penting sudahlah Anda yakin bahwa Tuhan itu ada, sudah cukup. Jadi individu masing-masing yang penting sudah berhubungan dengan Tuhannya masing-masing, yang penting sudah punya agama, di KTP-nya sudah tercantum agamanya. Bahkan kita harus hormati pula orang yang ateis, bahkan yang tidak mau mengakui adanya Tuhan harus kita hormati, karena itu pilihan. Nah, ini racun-racun Pak, sekarang ini panah-panah beracun seperti ini luar biasa. Kalau dulu mungkin panah-panah seperti ini tidak semua orang bisa mengetahui. Artinya hanya mereka yang betul-betul rajin mengikuti berita, mereka yang rajin membaca perkembangan dunia dakwah. Nah sekarang ini semua bisa diakses. Dari kota ajaib yang berukuran segenggaman tangan itu semua informasi bisa kita terima Pak. Termasuk panah-panah beracun. Karena itu kemarin waktu takmir menanyakan apa besok Pak Dokter anunya, apa temanya, ya insya Allah mewaspadai lumpur hitam pluralisme agama. Jadi ini yang harus kita waspadai, gerakan-gerakan, ucapan-ucapan, propaganda-propaganda yang mengatakan semua agama itu baik dan benar. Ini yang harus kita waspadai sekarang. Karena memang agen-agen pluralis ini sekarang betul-betul mencari sasaran. Kalau tidak kena bapaknya, anaknya. Tidak bisa berhadapan muka, tidak bisa jualan pluralisme secara langsung, maka susupi, masukkan paham itu ke dalam buku-buku pelajaran anak-anaknya, sehingga nanti tumbuhlah generasi-generasi yang hilang ghirohnya terhadap Islam ini, karena mereka sudah intens. Racun-racun, panah-panah beracun itu sudah disasarkan betul. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka pakai dalil dari Al-Quran.
La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, toh Al-Quran saja mengakui bahwa tidak ada paksaan di dalam beragama ini. Karena itu tidak usah umat Islam, para juru dakwah, para dai, para mubalik repot-repot untuk mengajak orang lain, mendakwai orang lain supaya masuk ke dalam Islam. Tidak usah repot-repot. Umat Islam tidak usah ribut ketika ada orang Islam yang keluar dari Islam. Tidak usah ribut. Ketika ada yang murtad, biarkan saja, itu hak mereka. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu dijamin oleh Al-Quran. Nah, ini yang sekarang ditebarkan seperti ini, Pak. Karena itu umat Islam harus betul-betul berhati-hati. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 256 itu, insya Allah kita semua hafal. Karena kita menghafal ayat sebelumnya 255 yang kita kenal dengan apa? Ayat kursi, ya. Jadi 255 itu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nah, setelah itu baru la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam beragama karena sudah jelas mana yang hak, mana yang batil. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Jadi maksud dari tidak ada paksaan di dalam beragama itu, ini Allah mau menyatakan, Allah menyatakan bahwa agama yang benar itu hanya Islam. Ya silahkan mereka mau mengakui Islam ini sebagai agama mereka atau tidak, tapi Allah sudah tegaskan bahwa agama satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Di dalam ayat yang lain, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah menolak, ditolak oleh Allah. Apapun agama Anda ditolak oleh Allah, karena satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Agama yang dibawa oleh para nabi. Sejak Nabi Nuh alaihissalam, ketika sudah mulai risalah dakwah ini disampaikan, diserukan, maka semua agama para nabi itu adalah Islam. Agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dialognya dibacakan tadi oleh imam kita luar biasa. Hujjah-hujjah yang dipakai oleh Nabiullah Ibrahim ketika berhadapan dengan rajanya yang memerintahkan untuk menyembah raja tersebut. Nabiullah Ibrahim menjawab bahwa Allah lah Tuhan langit dan bumi. Allah lah Tuhan kami. Allah yang menghidupkan dan mematikan kami, kata Nabi Allah Ibrahim. Maka si raja menjawab, kalau urusan menghidupkan dan mematikan, saya pun bisa. Didatangkan dua orang, satu orang dihukum mati, satu orang dibebaskan. Aku juga bisa. Lalu Nabi Allah Ibrahim menjawab, Tuhanku, terbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Kalau engkau memang seorang Tuhan, maka coba kau balik, terbitkan matahari dari barat dan tenggelamkan di timur. Jadi rotasi bumi kan begitu, Pak. Jadi rotasi bumi kan ke kiri begini. Sehingga ketika dia berputar, matahari terbit dari timur, terus ke barat tenggelam. Mataharinya berputar pada porosnya, tapi buminya yang berputar. Nah sekarang kata Nabi Allah Ibrahim,
Kalau engkau memang Tuhan, baliklah rotasi bumi itu. Sehingga matahari kelihatannya terbit di sebelah barat dan tenggelamkan dia di timur. Barulah terdiam. Jadi semua nabi, semua Rasulullah membawa satu agama, yaitu Islam. Cucu beliau Nabi Yakub alaihissalam tegas dalam pesannya, sebagaimana kakeknya Nabi Allah Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahima banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalian, jangan kau tinggalkan dunia ini kecuali sebagai seorang muslim. Nabi Yakub alaihissalam ketika hampir wafat, ketika sakaratul maut, Nabi Yakub mengumpulkan putra-putranya. Putra Nabi Yakub ada 12 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. 12 orang anak laki-laki Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Bani Israel. Jadi dari 12 anak laki-laki kemudian menurunkan keturunan yang banyak, inilah yang disebut dengan Bani Israel. Nabi Yakub itu sendiri yang bernama Israel. Jadi napa? Kalau orang Jawa bilang julukannya Nabi Yakub itu Israel. Jadi ketika beliau akan wafat, beliau berpesan kepada putranya, am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal maut. Tidakkah kalian menyaksikan ketika Yakub menjelang wafat? Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Kalau bapak mati nak, kalian akan menyembah apa? Apa yang akan kalian sembah sepeninggal bapak nanti nak? Maka anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Jadi para nabi semuanya beragama Islam. Bahkan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam pun, yang kemudian oleh para pengikut-pengikutnya yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa diselewengkan ajaran Nabi Isa ini. Berlebihan mereka bersikap terhadap Nabi Isa, bukan lagi sebagai seorang nabi dan rasul, tapi mereka sudah melampaui batas mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah atau anak Allah. Bahkan mereka sudah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. Padahal Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan agar menuhankan dirinya ataupun menuhankan ibunya. Ya, kalau kita membuka nanti surah Al-Maidah, terjadi dialog pertanyaan Allah kepada Nabi Isa nanti di akhirat, apakah engkau yang memerintahkan kaummu untuk menyembahmu, menjadikan engkau dan ibumu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa menjawab, engkau maha mengetahui ya Allah,
Apa yang aku sampaikan, apa yang aku katakan kepada kaumku, Engkau yang Maha mengetahui ya Allah. Karena itu tidak ada hakku sedikit pun untuk mengatakan seperti itu, memerintahkan kaumku menyembahku atau ibuku. Nabi Isa agamanya juga Islam, Pak. Dan terakhir Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah Allah menyetempel bahwa Islam ini betul-betul agama yang diridhoi oleh Allah dan selesai, sudah sempurna, sudah risalah seluruh para nabi sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, dan ditutup oleh risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah disampaikan. Islam oleh setiap para nabi dan rasul sudah disampaikan. Dan ketika pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika haji wada, turun ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Jadi sudah tidak ada pilihan lagi. Hanya satu agama yang Allah ridhoi. Hanya satu agama yang Allah turunkan bagi seluruh umat manusia sejak masa Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama itu adalah Islam. Jadi agama para nabi seperti itu. Nah, hanya syariatnya saja yang berbeda-beda, Pak. Ya. Syariat para nabi berbeda-beda. Ketika masa Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau berpuasa, Nabi Allah Ibrahim itu ketika berpuasa, beliau tidak akan berbuka sampai ada tamu. Ya. Makanya ketika datang 2 orang tamu kepada Nabi Allah Ibrahim, bahagia Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim perintahkan kepada keluarganya untuk menyiapkan hidangan yang terbaik. Diambilkan lembu yang terbaik, lembu yang masih muda dipotong untuk memberikan hidangan kepada tamu beliau, karena itu adalah kesempatan berhari raya, kesempatan untuk berbuka. Tapi tamu ini mengatakan, ketika tidak menyentuh, tidak sedikit pun tangannya menyentuh hidangan yang disiapkan, dan Nabi Allah Ibrahim takut, kok aneh, ini ada orang diberi hidangan kok enggak jangankan dimakan, disentuh saja enggak. Barulah tamu beliau mengaku, aku ini adalah utusan Allah. Aku diutus kepada kaum Nabi Lut alaihissalam untuk menghukum mereka, dan aku singgah kepadamu Ibrahim untuk memberikan kabar gembira bahwa kamu akan memiliki anak. Istrimu Syarah ini akan memiliki anak nanti. Nah, mendengar itu Syarah tertawa. Apa iya, wong saya sudah tua ini kok masih akan punya anak? Karena itu di dalam Al-Quran Allah mengaruniakan pada masa tua Ibrahim Ismail dan Ishak. Jadi setiap nabi dan rasul syariatnya yang berbeda, tapi agamanya satu, yaitu Islam. Nabi Allah Ibrahim contoh syariatnya seperti itu. Kemudian Nabi Dawud alaihissalam berbeda lagi. Ketika masa Nabi Isa alaihissalam pun berbeda. Dan ketika masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah syariat yang sudah terakhir, yang sudah utuh, dan ini menjadi syariat bagi seluruh umat manusia yang mau selamat di dunia hingga di akhirat. Kalau tidak mau ikuti syariat Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti agama para nabi dan agama yang juga dibawa oleh Nabi Muhammad,
maka jangan pernah bermimpi akan selamat di akhirat nanti. Karena itu tidak sama, setiap agama itu tidak bisa disamakan. Jadi jebakan-jebakan panah-panah beracun itu, lumpur hitam pluralisme itu harus kita sikapi, harus kita jawab. Tidak benar. Kalau semua agama itu baik dan semua agama itu benar, dan setiap pemeluk agama nanti akan masuk ke dalam surga. Karena sang pemilik surga sudah menyatakan di dalam Al-Quran. Sang pemilik surga sudah menyatakan dengan tegas siapa yang akan masuk ke dalam surga dan siapa yang akan terlempar ke dalam api neraka. Jadi selain yang beragama Islam itu kafir. Jadi siapapun ketika masa Nabi Nuh tidak mengikuti syariatnya Nabi Nuh, tidak mengikuti agama yang disampaikan oleh Nabi Nuh yaitu Islam, maka dia kafir. Ketika masa Nabi Ibrahim pun begitu, ketika masa Nabi Musa alaihissalam pun begitu. Karena agamanya satu, syariatnya yang berbeda-beda sesuai dengan zaman dan kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Jadi Taurat mengatur begini tata cara peribadatan bagi Musa sampai kepada masa Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika masa Nabi Isa alaihissalam turunlah kitab suci lagi, Injil. Tauhidnya tetap, agamanya tetap, tapi syariatnya yang berbeda. Nah, ketika masa Nabi Muhammad SAW pun begitu. Jadi agamanya tetap mengesahkan Allah, bertuhan hanya kepada Allah. Agama yang dibawa itu Islam, nah syariatnya yang berbeda-beda. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah yahudiyan aw nasraniyan summa la yu'minu bi illa dakhalan nar." Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggaman kekuasaannya. Kalau kita terjemahkan bebas, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menguasai jiwaku. La yasma'u bi rajulan min hadhil ummah, tidaklah ada seorang laki-laki dari umat ini yang mendengar namaku. Kira-kira ada tidak Pak sekarang ini orang yang belum mengetahui datangnya Nabi Muhammad SAW? Ada tidak sekarang ini manusia yang tidak tahu bahwa setelah Nabi Isa alaihissalam itu ada Nabi lagi yang bernama Muhammad SAW? Insya Allah semuanya sudah tahu. Yang jadi persoalan mau tidak mengikuti syariat risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang mengaku beragama Yahudi tahu bahwa nanti akan datang Nabi terakhir, itu tahu mereka. Para pengikut Nabi Isa alaihissalam, bahkan yang sekarang ini mengaku mengikuti Nabi Isa, mengikuti ajaran Nabi Isa, meskipun ajaran yang mereka ikuti itu sudah menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, tahu bahwa sepeninggal Nabi Isa akan ada lagi Nabi yang terakhir. Dan itu tertulis di dalam kitab suci mereka sekarang ini, tertulis di kitab yang mereka imani sekarang ini sebagai kitab suci mereka, tertulis. Bisa jadi mereka berhujjah, tidak ada kok dalam kitab suci saya tertulis nama Muhammad seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran.
Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassira bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Tidak ada dalam kitab kami tertulis nama Ahmad. Itu khilaf mereka. Tapi mereka sebetulnya tahu bahwa akan ada nabi terakhir, itu mereka tahu. Kenapa saya katakan mereka tahu? Dalam kitab mereka sendiri tertulis. Bani Israel yang 12 suku tadi, orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan mereka itu beragama Yahudi, ketika Nabi Yahya alaihissalam yang hidup semasa dengan Nabi Isa alaihissalam itu berdakwah, ketika Nabi Yahya ini berdakwah, orang-orang Yahudi ini datang kepada Nabi Yahya alaihissalam dan bertanya, siapa engkau ini? Kok engkau berseru di padang belantara agar jalan Tuhan dipersiapkan? Siapa engkau ini? Apakah engkau ini Elia? Itu sampai hari ini masih tertulis, Pak, di dalam kitab suci yang bernama Bible itu, yang dianggap sebagai kitab suci mereka orang Yahudi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah yang diakui sebagai kitab sucinya orang Kristen. Orang Kristen mengakui bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah kitab suci mereka. Di dalam Perjanjian Lama itu ada 5 kitab yang disebut dengan kitab Taurat. Nah, di Perjanjian Baru itu ada tertulis orang Yahudi di Injil karangan Yohanes pasal yang pertama, pasal 1 ayat 19 sampai 21. Itu percakapan dialog antara Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bertanya, siapa engkau ini? Apakah engkau ini Elia? Jadi orang Yahudi itu menunggu 3 orang. Sampai hari ini mereka masih menunggu datangnya 3 orang ini. Yang pertama Elia, Nabi Ilyas, yang juga Allah selamatkan dari kejaran musuh-musuhnya. Allah angkat Nabi Ilyas, Allah selamatkan. Yang kedua Mesia, orang yang diurapi, orang yang banyak melakukan perjalanan jauh. Dan yang ketiga Nabi yang dijanjikan. Jadi ini yang ditanya oleh orang Yahudi kepada Nabi Yahya, siapa engkau ini? Apakah engkau Elia? Nabi Ilyas menjawab, bukan. Nabi Yahya menjawab, bukan. Aku bukan Elia. Kalau engkau bukan Elia berarti engkau Mesia. Kalau engkau bukan Nabi Elia berarti engkau ini adalah Nabi Mesia, Sang Juru Selamat itu yang akan menolong kami untuk menyelamatkan kami, mengeluarkan kami dari segala macam kesulitan kami. Nabi Yahya menjawab, aku bukan Elia. Kata kaumnya orang Yahudi tadi, orang Bani Israel yang menghadap kepada Nabi Yahya, Elia bukan, Mesia bukan, berarti engkau adalah Nabi yang dijanjikan. Nabi Yahya menjawab, aku bukan Elia, aku bukan Mesia, aku juga bukan Nabi yang dijanjikan itu. Jadi ditunggu, Pak. Nabi yang dijanjikan ditunggu. Karena ini juga yang pernah difirmankan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah berfirman kepada Bani Israel melalui Nabi Musa, seorang nabi akan aku bangkitkan dari tengah-tengah mereka, di antara segala saudara mereka, yang seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya,
dan dia akan menyampaikan semua yang dia dengar. Barang siapa yang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi ini, maka aku akan memintai pertanggungjawaban kelak. Jadi ada Nabi yang akan dibangkitkan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah melalui Nabi Musa. Nanti akan ada Nabi lagi Musa yang akan aku bangkitkan. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Nabi itu persis seperti kamu Musa. Jadi membawa syariat yang baru. Dan Nabi Musa membawa syariat baru. Orang-orang Yahudi menolak, Pak. Orang Yahudi mengatakan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa itu bukan Muhammad, katanya. Yang dijanjikan Tuhan kepada kami Bani Israel melalui Musa alaihissalam itu adalah Nabi Yosua atau Nabi Yusa bin Nun. Bapak-bapak, ibu-ibu sering membaca surah Kahfi, ya? Kalau kita membaca surah Kahfi, di situ kan ada kisah ketika Nabi Musa akan menemui hamba Allah yang menyusuri lautan. Jadi yang menemani perjalanan Nabi Musa alaihissalam itulah Nabi Yusa atau Nabi Yosua bin Nun. Dan sepeninggal Nabi Musa, memang Nabi Yusa ini diangkat oleh Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel. Jadi setelah menyeberang dari Mesir menuju ke mana? Filistin, dan Nabi Musa wafat, maka pucuk pimpinan diserahkan kepada Nabi Yusa atau Nabi Yosua. Jadi kata orang Yahudi, jadi yang Nabi yang seperti Musa itu adalah Yosua atau Yusa bin Nun. Tidak benar, ya. Tidak betul itu. Orang Kristen mengatakan Nabi yang dijanjikan itu adalah Yesus. Kita juga menjawab keliru. Kalau orang Yahudi berkata bahwa Nabi terakhir atau Nabi yang dijanjikan itu adalah Nabi Yusa alaihissalam, maka mereka menabrak kitab suci mereka sendiri. Di dalam kitab suci mereka tertulis, dalam kitab Ulangan, kalau tadi kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai ayat 21, maka di dalam kitab Ulangan pasal 34 pada pasal yang terakhir ayat yang ke-10 dikatakan, dan dari Bani Israel tidak berbangkit lagi seorang nabi yang dikenal oleh Allah muka dengan muka seperti Musa. Jadi tidak ada lagi nabi dari Bani Israel, sudah tidak ada nabi yang seperti Nabi Musa. Kalau orang Kristen mengatakan Nabi itu adalah Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, itu pun tertolak. Kan orang Kristen punya keyakinan, orang Nasrani punya keyakinan, Yesus itu matinya bagaimana, Pak? Menurut keyakinan mereka, mati disalib, mati dibunuh. Kalau seperti itu keyakinanmu, maka ubah dulu keyakinanmu itu. Mungkin cocok, sedikit cocok. Tapi selama kalian masih berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu mati dibunuh, maka selama itu pula Ulangan pasal 18 ayat 18 tidak pernah cocok, tidak pernah menjadi nubuat Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, ubah dulu keyakinanmu bahwa Yesus alaihissalam adalah Tuhan. Karena yang dijanjikan oleh Nabi Musa, oleh Allah kepada Nabi Musa itu seorang nabi. Yesus itu siapa? Orang Kristen akan menjawab Tuhan. Ya sudah, dengan sendirinya tercoret. Oh ya, bagaimanapun Yesus itu seorang nabi juga Tuhan. Ini makin kacau sudah, Pak.
Jadi ada manusia yang pada satu sisi namanya Tuhan, pada sisi lain juga seorang nabi. Tidak benar. Dan itu tertolak lagi. Dan dari Bani Israel tidak ada seorang nabi yang aku bangkitkan seperti Musa, yang dikenal oleh Allah wajah dengan wajah. Nah, Nabi Isa atau Yesus juga Bani Israel. Tertolak. Siapa nabi itu yang seperti Musa? Jawabannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, siapapun dari umat ini, dari kaum ini, dari manusia yang hidup pada masaku dan sepeninggalku, apakah dia seorang Yahudi, apakah dia seorang Nasrani, kemudian mereka tidak beriman, tidak menjadi pengikutku, menjadi seorang Muslim, kecuali akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Jelas. Jadi di dalam Islam sudah jelas. Jadi la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu tadi bukan asal dimaknai seperti makna yang disampaikan oleh orang-orang pluralis yang menganggap semua agama baik dan benar itu. Maka kita umat Islam harus tegas, Pak. Selain Islam salah. Selain Islam tidak benar. Selain Islam tidak baik. Karena ukuran baik dalam agama itu adalah ukuran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dia menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya, apapun nama agamanya, selain tidak benar juga tidak baik. Jadi tolong ini betul disampaikan kepada keluarga kita, lebih-lebih kepada anak-anak kita. Jadi kita sudah sering diingatkan oleh para imam, khatib kita setiap Jumat. Bahkan para ulama mengatakan ini adalah salah satu rukun sahnya khutbah Jumat, wasiat untuk takwa. Dan selalu dibawakan ayatnya di dalam surah Ali Imran tersebut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian tinggalkan dunia ini, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jadi tegas Islam mengatakan bahwa selain Islam bukan agama, selain Islam bukan jalan keselamatan, selain Islam bukan agama yang diridhoi oleh Allah. Karena itu jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesesatan pikiran, pemikiran orang-orang yang mengatakan semua agama itu baik dan benar. Nanti Yahudi punya surga sendiri, Kristen punya surga sendiri, napa malih? Hindu punya surga sendiri, Shinto punya Buddha sendiri, Buddha punya surga sendiri, Islam punya surga sendiri. Jadi sudahlah, umat Islam ini tidak usah mengkafir-kafirkan orang di luar Islam, sebut saja mereka non-muslim, karena semuanya sama toh, nanti akan masuk ke dalam surganya Allah, jalannya saja yang berbeda ya. Jadi seperti roda sepeda motor, kalau dulu rujinya banyak ya Pak ya, ruji. Nah sekarang kan dengan velg apa nih, velg racing ya, rujinya kan tinggal sedikit, itu lebih sedikit, kadang cuma 3 atau 4 begitu. Jadi semuanya sama. Jadi agama itu ruji-ruji itu. Tuhan itu ibarat asnya roda yang di tengah. Nah, ini anggap saja roda kan begini. Nah, ini kan ada tromol di tengah, ada asnya itu yang kecil. Nah, ini anggap inilah Tuhannya di sini.
Yang besar ini adalah manusia yang banyak jumlahnya ini. Nah, untuk menuju kepada Tuhan, untuk menuju kepada surganya Tuhan, untuk menuju kepada keselamatan melalui ruci-rucinya, jalannya sendiri-sendiri. Yang Hindu melalui jalannya Hindu, yang Buddha jalannya Buddha, yang Kristen jalannya Kristen, yang Konghucu jalannya Konghucu, yang Yahudi jalannya Yahudi, yang Islam jalannya Islam. Intinya sama, menuju kepada Tuhan yang sama, menuju kepada surga yang sama. Nah, kok enak men kon ta sing gawe swarga. Yang punya surga, yang punya surga Allah, yang punya agama Allah, kok manusia mau menetapkan seperti itu? Lah kok enak. Allah sudah menetapkan bahwa selain Islam ditolak. Para nabi juga sudah menyatakan bahwa agama mereka yang mereka bawa, yang mereka sampaikan dan mengajak umatnya menjadi muslim, dan terakhir agama distempel oleh Allah. Lakum dinu apa? Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dina. Sudah diridhoi oleh Allah, stempel. Alhamdulillah, para pengusung pemikiran seperti ini sudah banyak yang wafat, Pak. Ya, mudah-mudahan mereka sudah menemui apa yang mereka tebarkan, racun-racun itu. Tapi sampai di samping yang sudah meninggal, masih banyak penggantinya yang hidup, yang terus menyebarkan ini. Karena itu mari kita bersungguh-sungguh menanamkan akidah ini kepada keluarga, kepada diri kita dan anak-anak kita, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Waktu sudah jam 5:10, saya harus bergeser setelah ini. Nah, masih ada kesempatan untuk kita bertanya jawab. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Inggih, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk umat Islam banyak akibat dari toleransi. Dalam banyak menyampaikan salam itu dari beberapa agama. Misalnya salam Pancasila, salam budaya dan sebagainya. Apakah boleh sebagai umat muslim dalam pertemuan itu menyampaikan dari beberapa agama? Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Ada lagi, Pak? Satu dulu. Jadi karena sekarang lagi marak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh ya, nano dan sebagainya itu ya. Apa boleh? Ini yang saya katakan termasuk sindroma kebingungan, orang bingung. Jadi yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nano itu orang bingung itu. Karena apa? Kalau seorang muslim dan yang hadir sudah jelas itu banyak muslimnya, cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam yang diajarkan, dituntunkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang muslim bertemu, ketika kita memulai pembicaraan, ketika kita mengakhiri pembicaraan, afsus salam bainakum, bagaimana salamnya? Jelas. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha, jelas. Jadi yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, salam bagi umat Islam itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kita dilarang untuk menjawab salam dari orang yang di luar Islam. Artinya dilarang itu kalau ada orang di luar Islam mengatakan kepada kita Assalamualaikum,
Tidak boleh kita menjawabnya waalaikumsalam. Kenapa kok tidak boleh waalaikumsalam? Salam di situ bukan bermakna salam seperti ya pokoknya kon selamat ning dunya ndak. Itu maknanya dalam. Waalaikumsalam artinya keselamatan atasmu, rahmat Allah atasmu, berkah Allah atasmu di dunia sampai di akhirat nanti. Sementara sudah jelas bahwa orang-orang kafir tidak akan Allah selamatkan di akhirat nanti. Makanya dilarang kita menjawab waalaikumsalam. Kalau Siti Aisyah radhiyallahu anha kan ketika datang kepada Rasulullah orang-orang Yahudi mengucapkan memberi salam kepada Nabi bukan salam yang jelas, bukan assalamualaikum, tapi orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada Rasulullah assalamualaikum, semoga engkau celaka. Rasulullah menjawab waalaikum. Ya mudah-mudahan berbalik doamu itu berbalik kepada dirimu sendiri. Nah, tapi istri beliau Aisyah yang mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh orang Yahudi, Aisyah menjawab waalaikumsalam wa laknatullah alaikum. Mudah-mudahan racun itu, kecelakaan itu tercurah atasmu dan laknat Allah tercurah atasmu. Kata Rasulullah, jangan begitu Aisyah. Cukup kau jawab waalaikum. Balik nomena ya urusan Gusti Allah. Mau diapakan? Maukah mereka itu dicelakakan? Yang pasti selama mereka tetap kafir, mereka akan celaka nanti di akhirat. Nah, jadi kita umat Islam tidak boleh mencampur adukkan itu, Pak. Karena salam-salam itu menurut mereka Tuhan mereka berbeda dengan Tuhan kita, Pak. Ya, kan assalamualaikum warahmatullah. Jadi semoga keselamatan, rahmat dan barokah Allah tercurah atas kalian. Keselamatan, berkah, rahmat dari Allah. Yang memberi keselamatan, rahmat dan berkah adalah Tuhan kita Allah. Nah, mereka juga begitu. Itu kan Tuhan mereka siapa? Saya tidak tahu siapa Tuhan mereka. Namu budaya nanu itu. Tuhan mereka dengan Tuhan kita berbeda. Jadi kita harus tegas. Kalau sudah jelas yang hadir ya muslim semua ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara sekalian. Karena ini pagi hari, mari kita senam sejenak. Tidak usah dicampur aduk ya. Jadi itu tidak boleh. Jadi jelas bahwa umat Islam sudah punya salam sendiri, jadi kita tidak perlu mencampurkan dengan salam milik orang lain. Jadi kalau urusan duniawi silahkan, tapi karena salam ini termasuk bagian dari syariat kita, jadi tidak usah kita campur-campur. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari, pokoknya Muhammad, hari ini kami ikut agamamu, besok kamu ikut agamaku Muhammad. Ya. Besoknya lagi aku menyembah Tuhanmu Muhammad, besoknya lagi kamu menyembah Tuhanku. Allah turunkan surah Al-Kafirun. Ya. Jadi tegas, justru kita harus dakwai mereka. Ya. Nah, kalau yang mengucapkan salam pimpinan rapat misalkan itu beragama di luar Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab saja waalaikum, selesai. Waduh Pak, gak enak ya Pak, pimpinan nih. Ya, kita sekarang tinggal mau tidak enak pada manusia atau tidak enak kepada yang menciptakan manusia. Jelas Rasulullah sudah mengatakan, jadi kalau orang di luar Islam memberi salam kepada kita, cukup kita jawab waalaikum. Ya apa caranya lah. Waalaikum. Pokoknya jangan waalaikumsalam, enggak boleh. Atau waalaikumnya dikeraskan. Ketika pimpinan yang non muslim tadi mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikum. Masa gak jawab? Nang di kabeh kok gak jawab? Biasanya begitu kan.
Tapi sudah ada yang menjawab, waalaikum. Loh, kok jawabnya cuma waalaikum? Ya Pak, seperti itu aturannya Pak. Ya cobalah hormati saya, jawab dengan lengkap seperti sampean menjawab pada yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak, saya akan menjawab lengkap dengan satu syarat. Bapak bersyahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak mengucapkan salam assalamualaikum, saya akan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini tuntunannya Pak. Wa idza khuyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Saya tidak mau cuma menjawab waalaikumsalam karena Bapak sudah menjadi muslim. Saya ingin lebih baik jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saudara memaksakan agama sampean ya. Loh, katanya sampean kepingin dijawab lengkap. Ya 50-50 toh Pak. Ayo kalau ingin dijawab lengkap, masuk dulu ke dalam Islam, baru saya jawab dengan lengkap. Nah, seperti itu, insya Allah. Mudah-mudahan tidak puas, jadi supaya semakin terus belajar. Nggih. Karena sudah 5:30, di depan juga sudah disiapkan entah apa yang disiapkan di sana. Tapi yang pasti saya juga harus bersiap-siap. Jadi alhamdulillah saya tutup lagi dengan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Keluarga kita dilindungi oleh Allah. Anak-anak kita dilindungi oleh Allah. Dari segala macam tipu daya orang-orang di luar Islam yang akan merontokkan akidah kita. Yang kedua, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari berbagai musibah yang ada di atas muka bumi ini. Salah satunya pandemi corona ini, mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Allah lindungi kita dari bahaya virus corona ini. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan, protokolnya ya. Pakai masker, cuci tangan, ini jaga jarak, sudah jaga jarak semua ini. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita masih Allah pertemukan kembali di kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.